Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang tiada henti-hentinya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sampai detik ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk terus beribadah, ya. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita terus istiqomah, ya, diberikan kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepadanya, ibadah sholat, ya. Sebentar lagi juga kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya, termasuk ibadah umroh dan haji. Ya, alhamdulillah, saudara kita ada yang udah pulang, ya. Ya, orangnya belum datang. Iya, alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan menjadi umroh yang mabrurah, ya, umroh yang makbulah. Dan insya Allah juga saya dengar juga ada yang rencana mau berangkat lagi. Semoga Allah mudahkan kita semuanya, ya, bisa mengunjungi dua tanah suci, ya, untuk melaksanakan umroh dan haji. Allahumma amin. Baik, ibu-ibu sholihah yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan, ya. Sekitar 4 hari lagi mungkin, atau 5 hari. Ini bulan yang penuh dengan keutamaan, maka sudah selayaknya kita sebagai seorang yang beriman harus bahagia, harus penuh sukacita. Jangan sampai kita melewatkan bulan Ramadan dengan begitu saja. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan celaka, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, raghima anfu rajulin, celaka seseorang dakhala alaihi Ramadan summan salakha, ya, dia bertemu dengan bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai, falam yughfar lahu, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kata Nabi, ini orang celaka. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, itu jarang sekali mengeluarkan kata-kata celaka, memvonis orang celaka, sampai dirinya dicaci maki, dirinya disakiti. Enggak ada kata celaka. Kok bisa Nabi mengucapkan kata celaka, memvonis orang celaka? Ini orang salah apa gitu? Kesalahan fatal apa yang kata Nabi itu celaka orang seperti itu? Ternyata kata Nabi, orang yang celaka yaitu orang yang bertemu bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, maka orang ini sangat celaka. Bahkan pernah dalam riwayatnya Nabi itu pernah naik mimbar. Mimbarnya Nabi itu ada 3 tangga. Tangga pertama Nabi mengucapkan amin, tangga kedua mengucapkan amin, tangga ketiga mengucapkan amin. Selesai khutbah, selesai mengimami, ada sahabat yang mendengar bertanya, ya Rasulullah, ada apa gerangan engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali? Kata Nabi, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Kemudian Jibril itu berdoa, roghima anfumriin, celaka seseorang adraka Ramadan suman salaho falam yukfarlah. Celaka seseorang yang bertemu bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Kemudian Nabi mengatakan amin, semoga Allah kabulkan.
Tuh, ngeri sekali. Ini ya, orang yang celaka dalam bulan Ramadan. Orang tidak memanfaatkan bulan Ramadan. Kita tahu bersama, bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Setiap detiknya itu ampunan Allah. Setiap detiknya amalan ibadah kita dilipat gandakan. Kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka ketika masuk bulan Ramadan. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan ya, setan-setan pada diikat. Kok bisa orang di dalam bulan Ramadan tidak beribadah? Nah, ini kan kebangetan. Ya, keterlaluan. Allah bukakan pintu-pintu surga itu maksudnya apa? Dimudahkan kita masuk surga. Bahkan ada yang menyuruh, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang mengharapkan kebaikan, ayo semangat ibadah. Terus dari neraka juga ada yang menyuruh, ya baghiyasyar aksir. Wahai orang-orang yang berbuat dosa maksiat, berhenti, stop. Ini bulan Ramadan, pintu nerakanya udah ditutup, gembong-gembong setan udah diikat. Kan harusnya dia melaksanakan ibadah, harusnya dia puasa, harusnya dia baca Quran, harusnya dia sedekah, semangat sholat tarawihnya, harusnya seperti itu. Pintu nerakanya udah ditutup, lah kok bulan Ramadan masih gibahin orang? Kok bulan Ramadan masih main riba? Kok bulan Ramadan masih naruh judi? Na'udzubillahi min dzalik. Orang kalau kayak gini, habis di neraka dia nanti di akhirat. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Maka perhatikan ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, perhatikan diri kita, perhatikan pasangan kita, anak-anak kita, ajak sama-sama. Minta kepada Allah kemudahan, berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan taufik dan hidayahnya. Hati-hati, ini orang-orang yang celaka. Bulan Ramadan gak dapat ampunan Allah. Kenapa? Karena bulan Ramadan dia tidak beribadah. Dia menyamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Gak sama. Jadi sekali lagi, manfaatkan. Di kesempatan Allah. Udah betapa banyak orang yang Ramadan kemarin bersama kita, sekarang udah gak ada. Mau yang tua maupun yang muda. Mungkin waktu kemarin buka bareng sama saya, ngopi bareng saya, bahkan sahur sama saya di depan masjid, sekarang udah nggak ada. Yang tua maupun yang umurnya masih di bawah saya, udah nggak ada. Kemudian kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, manfaatkan. Jaga lisan kita, jaga pandangan kita, jaga telinga kita, jaga tangan dan kaki kita. Karena sejatinya orang puasa itu bukan hanya nahan lapar dan minum saja, tapi menjaga hawa nafsunya. Ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, yang celaka, tidak mendapatkan ampunan Allah di dalam bulan Ramadan. Kemudian di hadis tadi, malaikat Jibril itu mendoakan 3 kali. Maksudnya yang pertama doa untuk orang yang ketemu bulan Ramadan sampai bulan Ramadan selesai tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, amin yang kedua tuh malaikat Jibril berdoa, celaka orang yang zukirta ilayya falam yusolli alaika. Orang yang disebut nama Nabi tapi dia tidak bersolawat. Ya, maka kita dianjurkan bersolawat ketika mengucapkan nama Nabi Muhammad atau mendengar nama Nabi Muhammad, ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal sekali lah. Kemudian amin yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, celaka, rugi, hina seorang anak yang waktu hidup mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan udah tua atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan anak tersebut masuk surga. Kata Nabi, amin. Semoga dikabul. Ya, jadi
hati-hati, kita masih punya orang tua, manfaatkan, itu adalah surga yang di depan mata kita. Ya, malaikat Jibril berdoa, seorang anak yang masuk neraka padahal waktu hidup masih ada orang tuanya dalam keadaan tua, kedua-duanya atau salah satunya, ya. Maka berbaktilah kepada orang tua, sabar. Jangan iri-irian, ya. Kalau sama orang tua tuh jangan iri-irian. Saya terus yang ini dong, yang itu, jangan, ya. Malah kalau kita paham agama, itu surga saya duluan. Kalau kita paham bahwa orang tua tuh pintu surga paling cepat, ya. Orang tua tuh surga yang di depan mata kita. Kalau orang tua udah nggak ada, baru menyesal. Malaikat Jibril berdoa, celaka seorang anak yang waktu hidup punya orang tua tapi dia tidak masuk surga. Ya, maksudnya sekali lagi, dengan kita berbakti sama orang tua, itu kita tuh masuk surga. Seorang anak kalau bakti sama orang tua akan sukses dunia sampai akhirat. Hidupnya akan bahagia, udah jaminan. Kalau anak durhaka sama orang tua, nggak akan bahagia hidupnya. Nggak akan bahagia. Taruhlah dia punya duit banyak, dunianya sukses, nggak akan bahagia. Hidupnya akan sengsara. Udah banyak kejadian nyata depan mata kita. Orang-orang yang dulu sama orang tuanya, apalagi ibunya, durhaka, hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, anaknya, pokoknya. Udah banyak pelajaran nyata di depan. Itu sebenarnya kita ambil pelajaran, ya. Jadi itu ya, ibu-ibu soleha, ini menunjukkan tiga hal ini merupakan amalan soleh, yaitu beribadah di bulan Ramadan, bersolawat kepada Nabi, dan berbakti kepada orang tua. Ini 3 amalan soleh yang pahalanya sangat besar, yang membuat orang bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lalaikan, kalau kita sepelekan, celaka kita, yaitu menyia-nyiakan bulan Ramadan, tidak bersolawat kepada Nabi, dan durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik, nas'al salamatan wal afiyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dari apa yang kita dengarkan, ya, apa yang kita pelajari bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.